Halo semuanya, selamat datang lagi. Pernah ngerasa nggak sih, mobil kalian itu kayak lagi coba ngomong sesuatu, tapi kita nggak ngerti bahasanya? Entah itu suara-suara aneh, atau lampu indikator yang tiba-tiba nyala. Sinyal-sinyal kayak gitu tuh sering banget bikin kita bingung. Nah, hari ini kita bakal coba jadi penerjemah buat mobil kalian. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin skenario ini. Kalian lagi buru-buru, masuk mobil, putar kunci, dan sunyi. Gak ada suara sama sekali. Nah, mobil kalian tuh lagi berusaha ngomong apa sih? Apakah ini pertanda masalah gede, atau cuma gangguan kecil aja? Pertanyaan ini jujur deh sering jadi awal dari kepanikan kecil buat banyak orang. Dan buat cari jawabannya, kita bakal lihat dari sumber yang unik banget, bukan dari buku manual yang tebelnya minta ampun atau forum online yang ribet, tapi dari bagian tips and trick di blognya Furukawa Battery Indonesia. Siapa sangka, ternyata di situ tuh banyak banget ilmu otomotif yang berguna, dan kita bakal gali beberapa rahasia terbaiknya hari ini. Yuk kita mulai dari masalah yang paling sering kejadian dan ya paling bikin stres. Mobil nggak mau nyala. Tapi sebelum langsung panik dan mikir yang aneh-aneh, penting banget buat kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Akinya beneran mati total, atau mungkin ini cuma salah paham kelistrikan aja. Nah, ini dia nih yang penting banget buat dipahami. Bedanya soak sama kurang setrum. Gampangnya gini, kalau soak itu artinya aki kalian udah game over, udah rusak permanen dan harus ganti baru. Tapi kalau kurang setrum, itu artinya akinya cuma lagi capek aja, dayanya habis dan masih bisa di-charge lagi. Paham bedanya ini aja udah bisa nyelamatin dompet dari pengeluaran yang nggak perlu loh. Jadi sebelum langsung nelpon bengkel, coba deh lakuin 3 langkah gampang ini. Pertama, cek dulu lampu sama klakson. Kalau suaranya atau cahayanya lemah, itu udah petunjuk gede. Kedua, pasang telinga baik-baik pas coba nyalain mobil. Dengar suara cetek-cetek cepat, nah itu akinya lagi teriak minta di-charge. Dan yang terakhir, coba ingat-ingat kapan ya terakhir kali ganti aki. Karena umur aki tuh emang ngaruh banget. Oke, udah beres soal mesin, sekarang kita pindah ke sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele. Cuma soal penampilan aja. Kita bakal lihat gimana sebuah pilihan kosmetik di mobil ternyata punya dampak yang lumayan gede ke kantong kita. Ini pertanyaan klasik kan? Apa bener kaca film yang bagus itu bisa bikin mobil jadi lebih irit bensin? Kayak mitos ya kedengarannya. Gimana ceritanya selembar lapisan di kaca bisa ngaruh ke seberapa banyak bensin yang kita pakai? Ternyata jawabannya lebih masuk akal dari yang kita kira. Nah, di sini kita dapat pencerahan dari ahlinya langsung. Menurut Pak Lianto Winata dari Vikul, hubungannya itu nggak langsung. Pernyataan yang kedengarannya agak misterius ini justru jadi kunci buat ngerti cara kerjanya. Ini bukan sulap, tapi logika fisika sederhana. Dan slide ini nunjukin efek dominonya dengan jelas banget. Jadi gini, kaca film yang bagus itu nolak panas matahari, jadi kabin di dalam jadi lebih adem. Karena kabinnya lebih adem, AC jadi nggak perlu kerja keras-keras banget kan? Nah, saat kerja AC lebih anteng, beban ke mesin juga jadi lebih ringan. Dan mesin yang bebannya ringan, ya jelas minum bensinnya jadi lebih sedikit. Jadi semuanya saling berhubungan. Dimulai dari kaca jendela mobil kalian. Kita udah bahas pesan-pesan dari aki, dari kaca film, tapi kan mobil kita nggak hidup di ruang hampa ya. Mobil kita berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama di jalan. Ternyata, cara kita bersikap di jalan raya itu juga nyimpen rahasia gimana caranya jadi pengemudi yang lebih cerdas. Yuk kita lihat kenapa aturan di jalan itu bukan cuma soal peraturan, tapi soal cerminan disiplin. Kutipan dari Irjen Roy Kelumowa ini, wah kena banget sih. Ini ngingetin kita kalau aturan lalu lintas itu bukan sekedar daftar boleh dan ndak boleh. Aturan itu adalah cerminan dari disiplin kita sebagai pribadi dan masyarakat. Biasanya, kalau di jalan aja udah tertib, di aspek kehidupan lain juga bakal ikut tertib. Dan ini beberapa pelanggaran yang sering kita lihat. Dan yang lebih penting, kenapa sih aturannya ada? Pakai plat nomor palsu itu bukan cuma soal gaya-gayaan, tapi itu bikin susah banget identifikasi kalau amit-amit terjadi kecelakaan atau kejahatan. Knalpot berisik, itu bukan cuma ganggu telinga, itu polusi suara loh. Tiap aturan itu ada alasannya, dan biasanya demi keamanan dan ketertiban kita semua. Sekarang yuk kita coba tarik benang merah dari semua obrolan kita tadi. Intinya adalah mobil kalian itu terus-menerus ngasih petunjuk, entah soal kondisi kesehatannya atau soal gimana caranya kalian bisa jadi pengemudi yang lebih baik. Jadi apa aja sih yang kita dapat hari ini?
Pertama, kita jadi tahu kalau mobil mogok itu belum tentu kiamat. Ada beda besar antara aki yang cuma kurang setrum sama yang beneran soak. Kedua, kita lihat gimana upgrade kecil kayak kaca film bisa punya efek berantai yang ujung-ujungnya ngiritin bensin. Dan ketiga, jadi pengemudi pinter itu nggak cuma soal mesin, tapi juga soal aturan di jalan. Intinya, semakin banyak kita tahu, semakin gampang, hemat dan nyaman hidup kita sebagai pengemudi. Nah, setelah kita bongkar beberapa rahasia ini, pertanyaan terakhir buat kalian adalah, kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih disimpan sama mobil kalian? Jangan berhenti penasaran, terus cari tahu, karena setiap suara dan setiap getaran di mobil kalian itu punya cerita. Terima kasih banyak udah nyimak